Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam tayangan pembelajaran matematika dalam rangka untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh ataupun daring kepada siswa-siswi SMP kelas 7. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita awali pembelajaran kita dengan terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kalian sebagai siswa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami setiap ilmu yang akan saya jelaskan, dan saya juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan apa-apa yang menjadi materi kita kali ini. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Sekarang adalah pertemuan kedua. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa soal yang terkait dengan perbandingan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan perbandingan yang kita bawa pada kehidupan sehari-hari, ya. Nah, sekarang bisa kalian lihat di sini ada juga beberapa permasalahan, ya. Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan perbandingan, ya. Ada beberapa pertanyaan di sini bisa dilihat. Pertanyaan yang pertama di sini, bagaimanakah satuan kedua ukuran atau kuantitas dalam menyatakan suatu rasio, ya. Nah, jadi bisa kita lihat, nah, satuan kedua ukuran atau kuantitas dalam menyatakan suatu rasio, ya, itu haruslah sama, ya, harus sama. Jadi misalkan saja kita ingin membandingkan, misalkan kemarin apa yang berkaitan dengan jarak, ya, misalkan jarak rumah Ita berjarak 500 meter, ya, dari sekolah. Lalu jarak rumah Doni misalkan berjarak 1,5 km dari sekolah. Nah, berarti kita ingin membandingkan rasio 500 meter dibanding dengan 1,5 km. Nah, di sini terlihat ada satuan ataupun ukuran yang berbeda, ya. Yang satu ukurannya meter dan yang satu adalah ukurannya kilometer. Nah, jika ingin membandingkan, jika kita ingin mengetahui berapa rasio dari perbandingan ini, maka hal yang pertama adalah kita harus menyamakan dulu satuannya, ya. Jadi satuan kedua ukuran itu harus sama, ya. Jadi kita rubah keduanya menjadi meter atau kita rubah keduanya menjadi kilometer. Nah, dalam hal ini coba kita rubah menjadi meter, ya. Jadi yang 500 meter tetap menjadi 500 meter. Lalu yang 1,5 km kita rubah menjadi meter, maka tinggal kita kalikan 1000, ya, menjadi 1500 meter, ya. Maka dari sini kita dapatkan karena satuannya sudah sama-sama meter, maka tinggal kita cari rasio dari jarak tersebut, ya. 500 meter dibanding dengan 1500 meter, ya. Maka didapatkan rasionya itu adalah 1 dibanding 3, ya. Kita sama-sama dibagi dengan 500, ya. 500 dibagi 501, 1500 dibagi 500 itu hasilnya 3, maka perbandingannya adalah 1 dibanding 3. Satunya itu adalah untuk yang 500 meter dan 3-nya itu adalah untuk yang 1500 meter. Jadi perbandingan jarak rumah Ita ke sekolah dibanding dengan jarak Doni ke sekolah itu perbandingannya 1 dibanding 3, ya. Jadi rumah Doni, ya, rumah Doni ke sekolah itu lebih jauh 3 kali lipat dibanding dengan jarak rumah Ita ke sekolah, atau jarak rumah Ita ke sekolah itu lebih dekat, ya, lebih dekat 3 kali lipat dibanding jarak rumah Doni ke sekolah. Nah, itu, ya, kira-kira gambaran dari soal yang pertama. Jadi satuan kedua ukuran dalam menyatakan suatu rasio kita harus samakan terlebih dahulu, ya. Contoh yang lain, misalkan sini ada satuan kilogram dan satuan gram, ya, misalkan, ya. Kita ingin membandingkan 3 kg dibanding dengan 1500
gram, berapa rasionya. Maka sama dengan yang tadi ya, karena ini satuannya berbeda, yang 1 kilogram, yang 1 gram, kita rubah ya ke satuan yang sama. Dalam hal ini kita rubah ke gram ya, 3 kilogram. Kita kalikan 1000 maka menjadi 3000 gram ya, 1500 tetap. Dari sini artinya kita dapatkan rasionya adalah 2:1 ya, sama-sama dibagi 1500 ya. 2-nya untuk yang 3000, 1-nya untuk yang 1500 ya. Jadi perbandingan berat 3 kg dibanding 1500 gram itu adalah rasionya 2:1 ya. Itulah untuk pertanyaan yang pertama ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pengaruh urutan bilangan-bilangan dalam rasio, apakah memiliki arti yang berbeda, gitu kan? Ya. Nah, jadi tentu ya kan, tentu jika urutan pada bilangan dalam rasio memiliki, jika dipertukarkan maka tentu akan berbeda kan. Tadi contohnya 1:3 itu akan berbeda dengan 3:1 ya. Jadi satunya itu adalah untuk bagian daripada jarak Ita ke sekolah ya. Untuk yang 3-nya itu adalah jarak dari Doni ke sekolah. Jika kita pertukarkan dari 1:3 menjadi 3:1 tentu akan berbeda artinya gitu kan ya. Nah, itu jelas. Yang kedua, pengaruh urutan bilangan-bilangan 1:3 dengan 3:1 tentu akan memiliki makna yang berbeda ya. Lalu yang selanjutnya yang ketiga ya, soal yang ketiga. Sini ada pertanyaan. Galuh mendengar dari gurunya bahwa perbandingan laki-laki terhadap perempuan dalam kelasnya tahun ajaran baru ini adalah 5:4. Dia bilang, apakah perbandingan 5:4 ini berarti bahwa hanya ada 5 orang laki-laki di kelasnya? Ya, jadi perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan itu katanya 5:4 ya. Apakah perbandingan 5:4 itu menyatakan bahwa siswa laki-lakinya 5 orang dan siswa perempuannya 4 orang. Nah, tentu bukan seperti itu ya. Jadi perbandingan itu bukan menyatakan jumlah ya. Rasio ataupun perbandingan itu bukan menyatakan jumlah dari siswa tersebut ya. Jadi dikarenakan perbandingan siswa laki-laki dan perempuan itu adalah 5:4, 5-nya untuk laki-laki dan 4-nya itu adalah untuk perempuan. Itu artinya jumlah, jika kita ingin mencari jumlahnya itu bisa bermacam-macam. Misalkan saja banyaknya siswa laki-laki di kelas tersebut itu adalah 50 ya. Tentu dengan perbandingan 5:4 tersebut pasti banyaknya perempuan itu adalah 40 siswa ya. Jadi jika dalam kelas tersebut banyaknya laki-laki 50 orang dan perempuan 40 orang, tentu perbandingannya pun pasti akan 5:4. Juga kalau misalkan kita mengambil misalkan banyaknya laki-laki 100 orang dan banyaknya perempuan 80 orang ya, tentu perbandingannya pun sama kan, 5:4. Begitupun ketika saya ambil banyaknya laki-laki 25 orang, banyaknya perempuan 20 orang. Nah, itu sama juga perbandingannya 5:4. Nah, jadi 5:4 itu bukan berarti menyatakan banyaknya siswa laki-laki 5 orang dan banyaknya perempuan itu 4 orang. Nah, jika ingin mengetahui berapa banyak dari jumlah laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang, tentu harus ada hal yang diketahui lainnya ya kan? Apakah banyaknya siswanya laki-laki yang diketahui ataupun jumlah dari total siswa tersebut. Nah, ini adalah perkiraan banyaknya siswa jika diketahui perbandingannya 5:4, tentu kemungkinannya bisa 50 laki-laki, 40 perempuan, atau misalkan 100 orang laki-laki, 80 orang perempuan, atau misalkan 25 laki-laki dan 20 orang perempuan. Ini kemungkinannya, ataupun bisa kemungkinannya lain. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang yang keempat ya. Sini ada pertanyaan juga ya. Di sini ada
Pertanyaan, Marisa dan Nadia mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Setiap siswa yang mengikuti menyiapkan makanan saat waktu makan tiba. Ya, Minggu pagi Marisa dan Nadia bertugas membuat es jeruk untuk semua peserta persami. Mereka berdua berniat membuat es jeruk dengan mencampur air putih dan perasan air jeruk. Untuk menentukan minuman yang enak, mereka menetapkan beberapa campuran untuk dicoba. Nah, di sini terlihat ada 4 campuran. Ada campuran A, campuran B, campuran C, dan campuran D. Nah, masing-masing campuran tentu memiliki campuran yang berbeda antara banyaknya perasan jeruk dan banyaknya air putih. Satunya dalam gelas ya. Campuran A bisa terlihat ada 2 gelas dan 3 gelas ya, 3 gelas air putih, 2 gelas perasan air jeruk dan 3 gelas air putih. Campuran B ada 5 gelas perasan jeruk dan 9 gelas air putih. Campuran C 1 gelas perasan air jeruk, 2 gelas air putih, dan campuran D 3 gelas perasan air jeruk dan 5 gelas air putih. Nah, dari keempat campuran ini yang ingin dicari adalah manakah campuran yang rasa jeruknya paling kuat ya. Jadi artinya untuk bisa kita mengetahui mana dari 4 campuran ini yang rasa jeruknya paling kuat, berarti kita mencari di antara 4 campuran ini yang perasan jeruknya paling banyak ya, perasan air jeruknya paling banyak antara 4 campuran ini. Ya, tentu di sini ada 2:3 untuk campuran A, 5:9, campuran C 1:2, campuran D 3:5. Nah, untuk bisa mengetahuinya maka kita akan mengerjakan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada 4 campuran A, B, C, dan D ya. Untuk campuran A, perasan jeruknya 2 gelas, air putihnya 3 gelas ya. Untuk campuran B, perasan air jeruknya 5 gelas dan air putihnya 9 gelas. Campuran C, 1 gelas untuk perasan air jeruk dan air putihnya 2 gelas. Campuran D, 3 gelas untuk perasan air jeruk dan 5 gelas untuk air putihnya. Nah, lalu dari keempat campuran ini, maka dari sini bisa kita langsung membandingkan ya, membandingkan campuran A, campuran B, dan campuran C ya. Langsung saja kita langsung bandingkan terlebih dahulu 3 campuran ini, A, B, dan C ya. Dari 3 campuran ini, campuran A, campuran B, dan campuran C, terlihat di sini 2:3, itu artinya 2 gelas untuk jeruk, 3 gelas untuk air putih. Campuran B 5 gelas untuk perasan air jeruk, 9 gelas untuk air putih, dan campuran C begitupun sama ya, 1 gelas untuk perasan jeruk dan 2 gelas untuk air putih. Nah, dari sini untuk bisa kita mengetahui mana dari ketiga campuran ini, campuran A, campuran B, campuran C, mana campuran yang rasa jeruknya paling kuat, berarti kita harus bisa mencari perasan jeruk yang paling banyak ya. Nah, karena di sini angkanya berbeda-beda kan, maka kita untuk bisa menyamakan maka tinggal kita kalikan dengan bilangan yang sama ya. Jadi agar jumlah perasan air jeruk di sini jumlahnya sama, maka kita akan kalikan campuran A dengan mengalikan 5 ya. Jadi kita dapatkan campuran A ya, campuran A maka kita kalikan 5 ya. Jadi tadi 2:3 maka menjadi 10:15 karena sama-sama dikalikan 2, 2-nya dikali 5 10, 3-nya dikali 5 itu menjadi 15. Lalu campuran B agar menjadi yang 5 gelasnya tadi menjadi 10 gelas ya, maka kita kalikan 2, maka menjadi perbandingannya 10:18. Lalu campuran C menjadi 10:20, kita kalikan dengan 2 ya. Maka dari sini ukurannya menjadi sama. Bisa kita lihat banyaknya campuran perasan air jeruk untuk campuran A 10 gelas. Banyaknya perasan air jeruk untuk campuran B 10 gelas. Dan banyaknya perasan air jeruk untuk campuran C itu adalah 10 gelas. Nah, dari sini bisa kita lihat mana campuran yang rasa jeruknya paling kuat, berarti yang jumlah air atau jumlah banyaknya gelas air itu yang paling sedikit ya kan. Di antara campuran A, campuran B, dan campuran C, jumlah gelas
Yang paling sedikit itu adalah di campuran A. Campuran A sebanyak 15 gelas, campuran B sebanyak 18 gelas, dan campuran C sebanyak 20 gelas. Ya, tentu yang paling sedikit airnya adalah campuran A kan. Maka dari 3 campuran ini rasa jeruk yang paling kuat tentu adalah pasti campuran A. Nah, maka campuran A yang paling kuat. Nah, setelah kita dapatkan campuran A yang paling kuat di antara 3 campuran ini, maka tinggal kita bandingkan campuran A dengan campuran yang terakhir, yaitu campuran D. Ya. Jadi kita bandingkan campuran A dan campuran D. Campuran A itu tadi 2 gelas untuk perasan air jeruk dan 3 gelas untuk air putih. Sedangkan campuran D 3 gelas untuk perasan air jeruk dan 5 gelas untuk banyaknya air putih. Nah, dari sini agar angkanya sama, maka kita tinggal kalikan yang campuran A menjadi, kita kalikan dengan 3 ya, 2 banding 3 menjadi 6 dibanding 9. Lalu campuran D agar angkanya sama, maka kita kalikan 2 ya. 3 kali 2 6 ya, 3 kali 2 menjadi 6 dan 5 ini 5 dikali 2 menjadi 10 ya. Maka perbandingannya 6 banding 9 dan campuran D 6 banding 10. Nah, dari sini terlihat mana jumlah air yang paling sedikit, yaitu di campuran A. Campuran A sebanyak 9 gelas ya, air putih. Campuran D 10 gelas air putih. Nah, di antara kedua campuran A dan campuran D, tentu rasa jeruk yang paling kuat adalah yang airnya sedikit, yaitu campuran A. Maka kesimpulannya adalah campuran dari keempat campuran A, campuran B, campuran C, dan campuran D, rasa jeruk yang paling kuat itu adalah campuran A. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan yang keempat. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada satu lagi pertanyaan yang terkait dengan perbandingan. Bisa kita lihat perkemahan Sabtu Minggu diselenggarakan di hutan lindung perkemahan. Setiap waktu makan, peserta bersami berkumpul di aula. Di sana terdapat 2 jenis meja ya. Meja yang terbesar mampu menampung 10 orang, sedangkan meja yang lebih kecil mampu menampung 8 orang. Mereka sarapan telur dadar sebagai lauk. Meja yang paling besar disajikan 4 telur dan meja yang lebih kecil disajikan 3 telur. Nah, pertanyaannya adalah telur dadar dibagi rata untuk setiap siswa di setiap meja. Ya, apakah siswa yang duduk di meja yang lebih kecil mendapatkan bagian yang sama seperti siswa yang duduk di meja yang lebih besar? Ya. Nah, jadi dari soal cerita tersebut bisa kita dapatkan ya bahwa meja besar ya, di meja besar itu terdapat 10 orang atau 10 siswa ya. Ya, jadi di meja besar itu terdapat 10 orang ya atau 10 siswa. Ya. Kita lihat di sini di meja besar ada 10 orang atau 10 siswa dengan 4 telur ya. Jadi 4 telur itu akan dibagikan kepada 10 orang atau 10 siswa. Lalu di meja yang kecil ada sebanyak 8 orang ya, diberikan 3 telur. Jadi 3 telur itu akan diberikan kepada 8 orang ya. Nah, bisa dilihat. Nah, jadi artinya apa? Artinya 10 dibanding 4. Jadi 10 orang untuk 4 telur. Ya, 10 orang untuk 4 telur. Ini di meja besar. Jadi artinya setiap satu orang ya. Kita lihat ini 10 orang ya, 10 orang dibanding dengan 4 telur. Jadi artinya 4 telur ini akan dibagikan kepada 10 orang. Jadi artinya satu orang ya, satu orang atau satu siswa akan mendapatkan 0,4 telur ya. Jadi lebih kecil dari setengah telur ya. Tidak sampai setengah telur. Jadi setiap orang tidak sampai setengah telur. Jadi lebih kecil dari setengah ya. Jadi artinya satu orang siswa itu hanya mendapatkan 0,4 ya telur. Nah, sekarang lihat meja kecil ya. Meja kecil 8 orang dibanding dengan 3 telur. Jadi artinya 3 telur ini akan dibagikan kepada 8 orang ya. Nah, itu artinya satu orang siswa hanya akan mendapatkan 0,375
ya. Jadi satu orang siswa hanya akan mendapatkan 0,375 telur, ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, siswa yang duduk di meja yang besar ya tentu mendapatkan bagian telur yang lebih banyak, ya kan, sedikit lebih banyak dibanding dengan di meja kecil. Nah, itulah kesimpulannya ya. Nah, itulah saya kira soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya di pertemuan yang kedua ini, yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan perbandingan yang bisa kita ambil dari contoh-contoh kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Mungkin cukupkan dulu sampai di sini penjelasan dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.